Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia dengan stambuk 2022-02-132. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Internasional. Langsung saja kita memasuki pembahasan pertama, yaitu pengertian konsep dasar perpajakan internasional. Secara umum, ketentuan pajak internasional suatu negara meliputi dua dimensi luas, yaitu pertama, pajak internasional. Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara yang mempunyai persetujuan menghindari pajak berganda P3B, dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan konvensi Vienna. Yang kedua, perpajakan terhadap wajib pajak dalam negeri atas penghasilan dari luar negeri. Di sini ada pula tujuan kebijakan perpajakan internasional. Setiap kebijakan tentu mempunyai tujuan khusus yang ingin dicapai, begitu juga dengan kebijakan perpajakan internasional juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara. Pemerintah perusahaan kita meminimalkan pajak yang menghambat perpandangan dan investasi tersebut. Ada pula prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional, yaitu Doed-Benz 1989 menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan pemakaian internasional. Pertama, capital export neutrality. Yang kedua, capital import neutrality. Selanjutnya, konsep juridical versus economic double taxation. Di sini ada pengertian dari juridical double taxation terjadi ketika otoritas pajak dari 2 atau lebih yurisdiksi mengenakan pajak pada subjek pajak yang sama atau entitas atas pendapatan atau keuntungan yang sama. Yang kedua itu economic double taxation terjadi ketika lebih dikenakan pajak pada dasar yang sama atau pendapatan yang sama, tetapi bukan karena yurisdiksi, melainkan karena kebijakan pajak yang dikenakan pada level berbeda dari entitas yang terkait. Selanjutnya, sumber hukum perpajakan internasional. Di sini ada beberapa hukum pajak internasional dan arti luas termasuk sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang mengatur perjanjian pajak untuk mencegah pajak ganda dan lain-lain. Perjanjian internasional, hukum pajak internasional dan nasional, bagi dari hukum antar bangsa. Di sini menurut negara-negara Anglo-Saxon, hukum pajak internasional dibagi atas 5 sebagai berikut. Yang pertama, hukum pajak nasional mengatur hukum pajak luar negeri. Yang kedua, hukum pajak luar negeri, foreign taxation. Yang ketiga, hukum pajak internasional. Yang keempat, hukum pajak luar negeri. Yang kelima, hukum pajak internasional, international taxation. Selanjutnya
Ada pula konsep anti-touchdown avoidance. Di sini spesifik anti-overdose, yaitu ketentuan anti menghindaran pajak atas transaksi seperti transfer springing, tin capitalization, shopping, dan corporate foreign. Yang kedua, general anti-avoidance rule, yaitu penentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh wajib pajak yang semata-mata untuk tujuan menghindari pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Ada pula general anti-overtaxation rules. GAR adalah aturan umum yang diperlakukan oleh negara-negara untuk mencegah skema menghindari pajak yang tidak diinginkan. Contohnya, jika sebuah perusahaan melakukan transaksi yang kompleks hanya untuk mendapatkan keuntungan pajak tanpa adanya tujuan bisnis yang nyata, otoritas pajak dapat menggunakan GAR untuk menolak manfaat pajak tersebut. Selanjutnya ada spesifik anti-overtaxation rules. Adalah aturan spesifik yang dirancang untuk menangani teknik menghindari pajak tertentu. Ini dapat mencakup aturan tentang harga, transfer, tin capitalization, controlling foreign companies, dan lainnya. Contohnya, aturan yang membatasi deduksi bunga bagi perusahaan yang memiliki struktur utang yang tidak wajar dengan entitas aplikasi. Selanjutnya ada transfer speaking regulation. Aturan harga transfer menetapkan bahwa transaksi antar perusahaan yang berafiliasi harus dilakukan dengan harga pasar wajar. Tujuannya adalah untuk mencegah perusahaan multinasional mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah melalui penetapan harga internal yang tidak wajar. Contohnya, jika perusahaan induk di negara dengannya pajak tinggi menjual barang ke anak perusahaannya di negara dengan pajak rendah dengan harga di bawah pasar, aturan harga transfer akan mengharuskan transaksi dilakukan dengan harga yang wajar. Itulah tadi hasil dari materi saya, Devi Aprilia dari kelompok 6. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.